Hari ini pertemuan ke-9 ya. Ke-9 ini kita akan membahas terkait dengan CV atau Kommanditer Vennootschap. Nah, kawan-kawan semua pernah dengar nggak CV? Usaha CV, CV. Pernah, Pak. Pernah ya? Cuma dengar. Nah, ini usaha yang sering atau selalu dipakai oleh banyak masyarakat di Indonesia khususnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Namanya Kommanditer Vennootschap ya, CV. Jadi kamu CV-nya apa kan gitu, perusahaannya apa. Nah, ini CV ini perusahaan yang didirikan oleh satu orang atau lebih ya. Satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih yang lain sebagai pelepas uang atau sekutu komanditer ya. Jadi perusahaan ini didirikan oleh satu orang atau lebih atau sebagai pelepas uang atau sekutu komanditer. Nah, CV ini diatur ya dalam pasal 19 sampai pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah ya. Jadi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, CV ini sudah dibentuk jauh ya setelah kemerdekaan ya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini sudah ada namanya CV. Nah, di situ disebut CV adalah persekutuan komanditer karena memiliki sekutu pelepas uang yang disebut sekutu komanditer. Nah, uniknya di dalam CV ini ada yang namanya sekutu pelepas uang, ya. Nah, sekutu ini hanya melepas sejumlah uangnya atau sebagian uangnya dari modal persekutuan dan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dilepas. Ya, jadi tanggung jawab dia itu terhadap modal yang dilepas. Dan tidak ikut dalam mengurus persekutuan. Jadi dia itu lebih kepada pemodal ya. Dia yang punya modal. Kemudian Komanditer Vennootschap ini juga memiliki dua sekutu. Yang pertama ada sekutu aktif, yang kedua ada sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer atau sekutu pengurus. Nah, ini sekutu aktif ya. Kemudian sekutu pasif. Nah, sekutu pasif ini dia seperti sleeping partner ya. Dia itu pasif ya, dia tidak melakukan kerjaan, dia tidak komplementer, dia juga tidak menjadi pengurus, tidak kerja ya. Nah, ini dia benar-benar dia cuman memberikan modal biasanya sekutu pasif ini. Itu di dalam CV. CV ini juga memiliki sifat kepribadian. Nah, sifat kepribadiannya itu banyak yang sudah mulai ditinggalkan. Ibu kan ini. Nah, kemudian sekutu komanditer hanya berada di belakang layar. Ya. Tidak ikut mengurus perusahaan. Kemudian sifatnya juga jika ketentuan banyak dilanggar, perbuatannya tidak batal, namun ia bertanggung jawab seperti sekutu kerja. Nah, ini sifat kepribadian. Kemudian sekutu komanditer ini juga dapat terdiri dari beberapa orang, ya. Kemudian juga sekutu kerja sama ya, dia terdiri dari beberapa orang. Kemudian juga sekutu kerja di dalam praktek sering disebut direktur. Ya, sekutu kerja ini dalam prakteknya dia sering disebut direktur CV-nya ya. Manajer.
atau pimpinan CV. Nah, ini penyebutan aja ya. Direktur, manajer, pimpinan CV. Nah, ini ya sekutu komanditer. Kemudian sekutu kerja dan sekutu diam dan direksi PT. Nah, ini kita lihat ya. Dalam CV itu ada namanya sekutu kerja. Nah, sekutu kerja itu sebagai pengurus atau pengelola CV, ya. Ini sekutu kerja sebagai pengurus atau pengelola CV. Sedang sekutu pasif itu tidak. Dia tidak ngurus, dia tidak ngelola. Kalau sekutu kerja ini dia bertanggung jawab juga secara pribadi. Ya, tanggung jawab pribadinya untuk seluruh utang ya, seperti utang CV. Sedangkan sekutu pasif ini hanya sebatas uang yang dia masukkan. Nah, ini ya. Jadi sekutu kerja ini sekutu aktif. Dia punya tanggung jawab untuk seluruh pengurusan dan pengelolaan CV. Nah, pasif ini sebatas uang yang dia masukkan saja. Perbedaan CV dengan PT, nah ini ya. Ada kok namanya PT, ada namanya CV. Nah, kalau pengurus CV itu bertanggung jawab penuh. Pengurus PT terbatas. Nah, ini. Ya, pengurus CV itu bertanggung jawab penuh. Kalau CV ya, kalau PT itu tidak. Kemudian bila sekutu CV meninggal, ya, maka dalam CP itu kalau kalian punya CP bubar. Nah, kalau PT tidak demikian. Jika pengurusnya ada yang meninggal, itu bisa diganti orang lain melalui rapat pemegang saham. Rapat umum pemegang saham, RUPS. Nah, dalam PT itu biasa ada yang disebut dengan RUPS, ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian juga sekutu kerja menjabat seumur hidup. Ya, sekutu kerja menjabat seumur hidup. Kemudian direksi PT terbatas sesuai anggaran dasar. Ya, sekutu kerja menjabat dia seumur hidup. Jadi dia kalau ada sekutu, dia itu menjabat seumur hidup. Kemudian direksi PT terbatas sesuai dengan anggaran dasar. CV atas saham mempunyai komisaris seperti PT yang diangkat dari sekutu. Nah, kalau CP ini mempunyai komisaris yang diangkat melalui sekutu. Nah, PT juga sama ya. PT juga punya yang namanya komisaris. Dia itu memang yang memiliki kekuasaan komisaris dia untuk mengelola perusahaan. Nah, sekarang bagaimana sih cara mendirikan suatu CV? Ya. Nah, tidak berbeda dengan mascap dan firma, ya. Secara yuridis dia itu cukup lisan dikatakan. Praktek selalu dibuat dengan akta notaris, ya. Jadi pendiriannya juga pakai akta notaris yang berfungsi sebagai alat bukti adanya CV. Nah, ini. Praktek selalu dibuat dengan akta notaris yang berfungsi sebagai alat bukti adanya CV. Kemudian status hukumnya tetap bukan badan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Status hukumnya tetap bukan badan hukum. Nah, ini ya. Kemudian prakteknya selalu membuat kekayaan terpisah. Nah, dalam praktek dia selalu membuat kekayaan terpisah. Jadi kalau di sini banyak sekali harta pribadi dengan harta perusahaan yang
ini ya dibedakan ya. Nah, jadi itu tadi ada sekutu kerja, sekutu diam ya. Nah, ini ada macam atau jenis-jenis CV. Kita lihat jenis-jenis CV yang ada ya. Pertama CV diam ya. Dia itu tampil keluar sebagai firma. Nah, di dalamnya akte dikenal dengan namanya komanditer. Nah, dia ini CV diam-diam ya. Dalam arti memang CV-nya ini dia seolah-olah sebagai firma, padahal dia itu CV perusahaan. Ya, benar-benar CV. Kemudian ada namanya CV terang-terangan ya. Nah, kalau CV terang-terangan ini ya tampil keluar dia. Dia eksis ya. Eksis tampil keluar sebagai CV itu sendiri. Kemudian dia juga punya kop surat, papan nama, cap dan sebagainya. Ya. Jelas ya ada papan namanya CV apa misalnya. CV Budi Sentosa misalnya. Ada capnya, ada kop suratnya ya. Kemudian ada namanya CV atas saham. Nah, CV atas saham ini membagi pemasukan modal dari sekutu komanditer ya. CV ini membagi pemasukan modal dari sekutu komanditer diganti dalam wujud saham oleh perusahaan. Nah, ini ya. Diganti dengan wujud saham oleh perusahaan, dia juga merupakan bentuk terminal ke bentuk PT ya. CV atas saham. Jadi CV-nya itu memang untuk masuki modal. Nah, bagaimana berakhirnya suatu CV? Nah, sama dengan mascap dan firma ya, sesuai dengan anggaran dasar CV itu sendiri. Kalau di anggaran dasar dia berakhir 5 tahun, berakhir ada yang keluar, ada yang meninggal, maka dia harus ikutin apa kata anggaran dasar dari CV itu sendiri. Nah, itulah sedikit kawan-kawan terkait dengan CV ya. CV berakhirnya macam-macam jenisnya, cara mendirikannya, kemudian ada sekutu kerja dengan direksi PT, kemudian ada sekutu kerja dan sekutu diam atau pasif ya. Ada sifat kepribadiannya dan inilah komanditer Venotsaf ya. Nah, itu kawan-kawan sedikit terkait dengan CV.